Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang TBG. Mau kembali di Ciloto Podcast. Nah, sebuah organisasi itu perlu belajar, tetap mengimprovement organisasi ini untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkualitas. Nah, kita akan berbincang-bincang terkait dengan learning organization. Di depan kita sudah ada Pak Samsul Arifin. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat terus Kang TB, semangat. Semangat Pak. Nah, semangat dan kita coba bincang santai ya Pak. Siap. Kita coba ingin belajar. Bapak sebagai yang punya pengalaman di bidang learning organization, kita akan berbincang-bincang tentang learning organization. Nah, Pak Samsul ini kalau orang mengenal mungkin beberapa prestasi-prestasi yang dicapai itu ya karena memang pengalaman Pak Samsul meng-create learning organization. Nah, mungkin kita jelaskan dulu mungkin Pak Samsul versi Bapak Samsul Arifin learning organization itu apa sih Pak? Ya. Baik Kang TB, sebelum masuk situ ya saya itu orang yang termasuk konsisten ya dalam setiap pemimpinan saya di manapun saya diposisikan, itu pasti saya menerapin itu learning organization. Karena apa? Karena itu sesuatu yang saya yakini ya. Dengan model seperti itu organisasi itu akan survive. No. Apalagi di era yang sekarang kan, era yang penuh ketidakpastian, era di mana perubahan itu nyata adanya, cepat, nggak hitungan dekade, itu era-era yang ambigu. Karena sekarang sumber kebenaran tuh kita bisa cari di mana-mana. Dalam tanda kutip ya, karena masing-masing orang kan pada saat publish dimanapun di media sosial dia merasa benar gitu kan. Sehingga maka sebuah organisasi yang di dalamnya anggota-anggotanya orang-orang yang belajar itu nggak akan terpengaruh dengan hal yang seperti itu gitu ya. Sehingga konsistensi untuk dia berubah ke arah yang lebih baik itu akan terus terjaga. Jadi bisa jadi itu juga latar belakang ya Pak. Latar belakang kenapa sih Bapak selalu menggaungkan ataupun selalu menerapkan learning organization di tempat Bapak di mana Bapak ditugaskan gitu ya Pak? Iya, karena prinsipnya lo itu apa coba? Mewujudkan keberhasilan melalui pertumbuhan manusia. Mewujudkan keberhasilan melalui pertumbuhan manusia. Berarti memang pusatnya ada di manusia ya Pak? Nah itu benar. Yang namanya pertumbuhan manusia itu pada saat kita di Elo, ya kita tuh ibaratnya gitu ya, modal awalnya itu adalah manusia, ya kan? Center ya, titik pusat itu ya ada di manusia dan hasilnya akhirnya juga ada di manusia. Di manusia untuk manusia ya Pak. Jadi memang yang melakukannya juga manusia, yang hadir di situ juga manusia, dan yang akan berkembang juga itu manusia itu sendiri ya Pak. Sehingga kalau kita bisa memastikan, kan gini ya, organisasi itu kan di dalamnya itu kan perkumpulan manusia-manusia, ya kan? Betul. Kalau kita bisa memastikan bahwa manusia di dalam organisasi itu mempunyai kemampuan belajar, maka udah otomatis organisasi itu akan perform gitu ya Pak. Performan organisasi itu, kalau saya sih selalu bilang, ini adalah sebuah konsekuensi logis. Ya. Kalau orang di dalamnya itu bisa belajar, semua punya kemampuan belajar, maka performan organisasi bagus itu sebuah konsekuensi logis aja. Konsekuensi logisnya ya Pak dari tadi belajar itu ya Pak. Berarti kalau kita ini kan Pak, prinsip dalam learning organization itu apa sih Pak menurut Bapak, versi Bapak ya? Prinsipnya yang pertama mengembalikan hitohnya manusia. Mengembalikan hitohnya manusia sebagai manusia pembelajar. Jadi manusia itu hitohnya itu seorang pembelajar. Manusia itu hitohnya seorang pembelajar. Jadi aneh jika ada manusia yang sudah tidak mau belajar gitu ya Pak. Itu udah di luar kodratnya dia berarti kalau dia nggak mau belajar. Lu bayangin deh dari siapa yang ngajarin dia netek ke rumahnya? Siapa yang dia ngajarin? Semua itu didapat dari proses dia belajar. Karena proses belajar kan.
salah satu Itu proses fitrahnya. belajar itu kan meniru, ya kan. Betul. Ya, siapa yang ngajarin dia bisa makan gitu kan ya. Terus ya terus sampai gede bisa jalan. Akhirnya kan dia belajar Belajar. dibantu Betul. akhirnya dia belajar. Kayak gitu sih sebenarnya. Ad- Pada saat manusia itu kembali ke fitrahnya sebagai pembelajar, maka ya manusia akan menjadi manusia yang kalau sebutan di agama itu kan ya jadi rahmatan lil alamin karena dia belajar terus. Gitu. Nah sekarang persoalannya kenapa di usia-usia yang udah dewasa seperti ini gitu ya, daya nalar untuk kemampuan nalarnya itu lumpuh gitu. Jadi yang disebut belajar itu dalam konteks ini ya, tidak dia lulus SMP, SMA, S1 Formal gitu ya Pak. formal. Tapi makanya kan saya bilang gini, secara IQ dia tuh udah bisa belajar Bisa gitu kan. belajar. Orang kalau udah lulus SMA itu IQ-nya kan normal lah, normal ke atas lah gitu. Kalau udah lulus SMA gitu kan ya. S1, S2, S3 kan gimana kesempatan, gimana apa ya modalitas kuat ngapa enggak kan sekolah sampai ke sana itu gitu kan ya. Nah, sekarang persoalannya kan gini, pada saat kita masuk ke dunia kerja itu ada hambatan-hambatan yang membuat orang itu nggak mau belajar atau hambatan-hambatan yang menjadikan daya nalar kita itu lumpuh. Daya nalar itu lumpuh ya Pak kalau kita tidak belajar. Makanya kita harus mengenalin tuh hambatan belajar tuh apa yang menyebabkan kita nggak Mau bisa belajar. belajar lagi gitu. Yang pertama nih Hambatan-hambatannya ya Pak. Oke, kita akan coba pada saat kita kerja ya. Yang pertama itu menganggap bahwa pekerjaan itu adalah jati diri, pekerjaanku adalah jati diriku. Oke, Gitu. itu adalah hambatan pertama. Jadi ketika orang menganggap bahwa pekerjaanku adalah jati diriku, maka itu adalah salah satu yang bisa menghambat Iya. untuk belajar ya Pak. Kenapa coba kira-kira? Karena mungkin terlalu melekatkan diri pada pekerjaan, sehingga ketika pekerjaan dikritik ya Pak, mungkin jadi seolah-olah bukan pekerjaan yang dikritik tapi dirinya gitu mungkin ya Pak. Iya, benar. Kebanyakan gitu kan. Iya betul. Kalau istilah sekarang jangan baper gitu kan ya. Kamu ini gimana sih pekerjaan kamu telat ngumpulin tugasnya misalnya Pak, laporan gitu Pak ya. Padahal laporan itu yang dikritik ya Pak. Tapi seolah-olah saya yang terkritik gitu ya Pak sebagai betul. Karena Betul. dia menganggap bahwa pekerjaan itu jati diriku. Kalau pekerjaan gue dikritik, Maka aku yang dikritik sebenarnya seolah-olah. dia emang sentimen sama gue kan gitu. Nah, itu salah satu salah satu ya. Nah, sehingga teman-teman semua pada saat kita punya pola pikir yang seperti itu ya, bahwa pekerjaan adalah jati diriku atau kita terbelenggu lah sama pekerjaan yang kita lakuin, maka pola komunikasinya juga pola komunikasi yang saling menyalahkan orang lain ya. Itu salah satu hambatan yang kedua tuh. Dalam sebuah organisasi itu hal yang ini banget Pak ya, yang pasti ada itu ya, orang seperti Ada kejadian seperti itu ya. Jadi pada saat dia terus dia akhirnya nggak mau belajar kan. Pada saat kita seperti kayak gitu, maka pola interaksi ya dengan orang lain kita nyalahin orang lain. Karena apa? Karena ngerasa bahwa dirinya yang benar gitu kan ya. Menyalahkan pihak lain tuh macam-macam. Misalnya nyalahin orang, nyalahin orangnya, nyalahin sistemnya, ini sistemnya Pak yang membuat saya seperti ini gitu ya Pak. nyalahin regulasinya. Iya nih peraturannya nih yang belum mendukung saya gitu ya Pak misalnya gitu ya. Yang lebih repot kan nyalahin customer. Oh iya Pak, pelanggannya nggak tahu diri gitu ya Pak, ataupun itu mah orangnya aja banyak komplain gitu misalnya ya Pak. Even situasi aja disalahin. Ya. Kenapa? Habis hujan. Wow, habis di Ciloto dingin. Saya nggak biasa kerja di tempat yang dingin. Jadi menyalahkan alam aja disalahin gitu ya Pak. Kena dingin otak gue beku. Gitu. Jadi akhirnya apa coba kalau udah kayak gitu ya udah gitu kan ya. Ya dia kalau udah kayak gitu nanti ada
ada terusannya tuh. Yang pertama tadi apa? Mendapat jati dirinya adalah pekerjaan, dirinya adalah pekerjaannya itu adalah dirinya gitu ya Pak. Iya gitu, jati dirinya pekerjaan saja. Yang kedua karena kayak gitu maka pola interaksinya adalah pola interaksi yang menyalahkan pihak lain. Terus cara belajarnya akhirnya kita apa coba? Bertindak reaktif kan? Reaktif ya Pak. Bertindaknya reaktif. Jadi begitu ada stimulus langsung dia respon. Responnya dengan respon reaktif gitu ya. Reaktif. Kalau di pendekatan sistem itu respon yang reaktif itu bisa menyelesaikan hal-hal yang simptom doang, gejalanya tuh yang bisa dia selesaikan. Makanya segala sesuatu yang misalnya ya, persoalan yang diselesaikan dengan cara bertindak reaktif, maka persoalan itu akan muncul lagi dan timbul lagi gitu ya Pak. Karena apa? Karena yang diselesaikan hanya gejalanya, bukan kausalnya, bukan penyebabnya, bukan penyebab utama. Ya misalnya nih, genteng bocor, kan kalau genteng bocor plafonnya kan hitam, ya kan? Ya betul, plafon di dalamnya ya, di interiornya. Yang benerin plafonnya, dicat lagi. Ya betul. Terus, ya benar Pak. Begitu hujan kan bocor lagi. Jadi genteng bocor, kalau kita bertindak reaktif, hasil genteng bocor itu yang kelihatan di kita ketika di dalam sebuah ruangan itu kan plafonnya hitam gitu ya Pak. Ketika kita reaktif, ini plafon udah hitam-hitam begini nih, dicat lah plafonnya Pak ya. Nah, itu orang yang reaktif ya, bukan gentengnya yang diperbaiki gitu ya Pak. Itu kan karena kita nggak punya kemampuan belajar. So, kalau punya kemampuan belajar, pasti dia nyari penyebabnya lah. Gitu kan. Berarti ini hitam-hitam kenapa ya gitu ya Pak ya. Nah, terus itu yang berapa tadi? 1, 2, 3 ya. Yang keempat itu fokusnya kita itu jangka pendek. Fokusnya tuh jangka pendek. Jadi fokus jangka pendeknya ya begitu ada kejadian kita selesaiin yang jangka contoh tadi lah. Jangka pendeknya yang diselesaikan. Pokoknya itu begitu. Wah ada bos lewat ini hitam. Set gitu kan ya, begitu besar, bagus nih putih gitu kan ya, udah selesai. Selesai itu jangka pendek kelar gitu. Tapi apakah itu nyelesain masalah? Enggak. Gitu kan ya. Nah orang-orang yang fokusnya jangka pendek itu adalah orang-orang yang mempunyai hambatan belajar. Gitu. Ada lagi Pak? Itu baru berapa tuh? 4 tadi Pak. Kita udah masuk zona nyaman. Terjebak ke kemapanan gitu ya. Jadi katak itu kalau dicemplungin ke air yang 100 derajat lah, air mendidih, air kataknya cemplungin ke 100 derajat, kira-kira reaksi dia apa? Loncat ya Pak? Loncat ya. Selamat karena langsung selamat kan? Selamat, betul. Tapi misalnya nih katak taruh di bejana, kasih air, ini normal nih, airnya dingin dulu gitu ya Pak. Terus kita naikin sedikit-sedikit gitu ya Pak. 10 derajat, 20 derajat itu masih nyaman, 40 derajat masih enak nih, 50 cuma gerah doang kok gitu. Santai aja dia gitu di dalam bejana itu ya Pak. Tahu mati gitu kan ya. Nah orang-orang yang terjebak di zona kenyamanan maka dia nggak punya kemampuan belajar lagi. Seperti katak tadi ya Pak. Ngapain lagi sih gitu, udah enak kok gitu. Zona nyaman ya. Kayak gini juga udah alhamdulillah gitu kan. Ya besok juga gitu lagi gitu seolah-olah ya Pak. Padahal besok belum tentu kayak gitu ya Pak. Jadi akhirnya kan setiap ada perubahan kira-kira gimana kalau kaget kan? Gitu. Begitu dia kaget dan belum sempat berbenah ya Pak, belum sempat belajar. Sempat karena dia udah nyaman di posisinya gitu kan. Tahu-tahu udah nyaman gitu kan ya, tahu-tahu disalip nih sama yang baru kemarin WI gitu kan. Mungkin dia kejebak sama kenyamanan yang udah lah sekarang kayak gini aja gue dipanggil kemana-mana kok gitu kan. Hilang ilmu yang kayak gini aja gue dipanggil ke sini waktu kita udah habis gitu kan. Akhirnya dia nggak punya kemampuan untuk belajar. Akhirnya ujung-ujungnya nyalahin yang udah yang mau belajar duluan itu ya Pak. Iya, akhirnya kan habis saya nggak dikasih. Itu kan nyalahin pihak lain kan. Habis kayak gitu. Habis saya nggak dikasih kesempatan, bla gitu kan ya. Itu yang keberapa tuh? Kelima tadi Pak. Yang keenam itu wawasannya terbatas, kayak katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung itu yang view-nya terbatas gitu. Karena udah ngerasa jagoan di situ gitu kan ya. Jadi dia kalau belajar ya kayak terkesan belajar gitu ya. Kayak belajar.
ternyata terkesan ternyata nggak ada yang, iya, nggak ada yang makna yang didapat ya Pak. Cuman apa aja itu. Sehingga apa ya, kalau istilah siapa ya, Rocky Gerung apa sih ya, dungu gitu. Kedunguan ya. Dungu gitu ya, karena ya proses dungunya itu karena wawasan kita terbatas. Wawasan kita terbatas itu kan kiri kanan kita nggak ngerti, maka pada saat ada orang yang ngasih perspektif lain, ya buat dia salah aja Karena view dia hanya segitu ya Pak. ya, view dia cuma dalam tempurung gitu. Kita ada perspektif lain, apalagi sampai ke helikopter view yang bisa menghubung-hubungkan, dia terkaget-kaget. Masa sih hubungannya kayak gitu? Masa sih? Nggak masuk akal bisa gitu ya. Jauh banget. Dari sini larinya ke sana gitu kan. Ya karena itu. Nah yang terakhir itu orang-orang yang berpura-pura. Berpura-pura kayak gimana tuh Pak? Berpura-pura Pak? Berpura-pura tuh misalnya pura-pura sibuk, kelihatannya, ya kan, pura-pura kerja, kelihatannya, kayak kan dulu ada tuh ya, saya punya teman kayak gitu tuh, ya akhirnya nggak bisa kemana-mana gitu ya. Dia membohongi diri sendiri kalau kayak gitu ya Pak, pura-pura kan ya Pak? Dia main game gitu ya, begitu bosnya lewat, buka Word gitu kan, seolah-olah dia lagi ngetik apa gitu. Pada kelihatannya seolah-olah dia membohongi bosnya, padahal dia membohongi dirinya yang tidak belajar gitu. Itu kan konsekuensinya dia ya kalau udah kayak gitu. Jadi emang tujuh yang tadi saya sebutkan menghambat ya. Itu yang menghambat, dan itu terjadi. Lihat Pak, betul. Di dunia kerja kita tuh, di organisasi. Iya, dimanapun Pak. Betul. Jadi misalnya orang nih jago di salah satu program gitu kan, itu aja yang di buku, yang dibaca itu modul itu tuh, ngelotok lah, panduan program apa gitu kan, kemana-mana kitab sucinya itu, gitu kan. Itu kan seolah-olah itu kan kayak katak dalam tempurung kayak gitu kan. Benar Pak. Begitu suruh belajar lagi, enggak kok di panduan kayak gini. Iya. Itu udah berubah tuh Neng. Di WHO tuh udah kayak gini nih, standar bakunya enggak di panduannya. Soalnya panduannya nggak bisa dirubah. Nah kalau WI kan apa tuh coba, modulnya udah kayak gitu gitu kan. Padahal modul dibikin tahun kapan? Yang saya bilang itu kan, yang saya bilang di awal, perubahan itu udah hitungannya nggak hitungan dekade. Kalau dulu hitungannya abad, penemuan baru ada penemuan baru. Hitungannya dekade, sekarang hitungannya tuh jam bisa berubah itu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak punya kemampuan untuk belajar, ya organisasi itu akan stagnan di situ. Nah ini yang saya stagnan itu kan artinya nggak kemana-mana gitu kemana-mana. Itu masih bagus nggak kemana-mana gitu. Yes, tapi yang namanya organisasi pemerintah kan paling kayak gitu. Kan nggak mungkin bangkrut organisasi pemerintah. Dipilot kan merger ya Pak, nggak ada, kecuali swasta. Ya kayak misalnya contoh apa ya, contoh klasik yang jadi contoh pembicara terkenal itu misalnya BlackBerry. Kenapa sih bisa dalam tanda kutipnya punah? IBM punah, tapi kalau IBM kan punya akuisisi ya, punya usaha lain yang dia masih tetap survive gitu kan banyak yang kayak gitu. Gitu kan. Ya, karena apa? Itu kemampuan belajar ini. Ya luar biasa ya Pak ya. Itu hambatan-hambatan manusia dalam organisasi untuk belajar. Boleh Pak, kita mungkin boleh disimpulkan Pak, apa aja saja tadi yang kita sudah bahas, hambatan-hambatan manusia untuk tidak mau belajar. Ya tadi 7 itu ya. Jadi kalau teman-teman, kalau misalnya 7 itu kita bisa selesaikan nih, maka kita akan kembali ke hitungnya gitu. Sebagaimana mestinya pembelajaran. Yang pertama itu ya, terbelenggu kepada pekerjaan, bahwa pekerjaan adalah jati diri saya gitu kan ya. Yang kedua adalah kita selalu menyalahkan pihak lain, apapun yang disalahkan selain kita, yang salah pihak lain. Yang ketiga, kita bersikapnya reaktif. Bersikap reaktif. Lu jual, gue beli gitu kan. Yang keempat, fokus kita jangka pendek. Ya. Jadi orang-orang yang fokusnya jangka pendek, berarti itu orang yang nggak mempunyai kemampuan untuk belajar.
Yang kelima, kita kejebak di zona nyaman, terjebak kemapanan. Kita udah merasa mapan, zona nyaman. Yang keenam, kita mempunyai wawasan terbatas. Yang tadi saya bilang seperti katak dalam kurung. Yang ketujuh, itu adalah kita berpura-pura, pura-pura kuat padahal rapuh gitu kan. Pura-pura kerja padahal enggak. 7 itu kalau kita bisa selesaiin, itu putaran manusia yang dalam organisasi itu akan terus tumbuh gitu kan. Tumbuh. Ujung-ujungnya kan yang namanya pengetahuan itu ujung-ujungnya kan wise. Kebijaksanaan. Bayangin, orang bisa belajar, orang mempunyai kemampuan belajar, itu akan menjadikan orang itu early wisdom. Jadi wise-nya itu lebih dini. Kita kadang wise setelah pensiun baru wise, bijaksana. Kenapa? Karena kehidupan yang kita lalui berlalu. Dimaknanya nanti pas udah ujung-ujung mau pensiun gitu ya Pak. Maka setiap ada aktivitas kita cari meaning, rugi sekali ya. Aktivitas cari makna. Tiap ketemu Kang TB sekarang, saya nyari makna gitu kan. Apa yang dipelajari nih saat ketemu TB gitu. Maka itu akan kayak gitu. Nah, begitu orang yang di dalam organisasi itu wise ya, bijaksana semua, udah itu selesai. Nggak ada pertengkaran, harmonis, guyup, saling bantu, nggak saling menyalahkan. Kalau salah, kalau ngomong ya bukan ngomongnya mengemukakan idenya gitu kan ya, bukan ide orang lain, bukan katanya gitu kan, benar-benar original gitu kan. Saya kira itu Bang Tete. Learning Organization versi Pak Samsul Arifin ya, teman-teman sobat belajar semuanya, kita mendapatkan hal yang luar biasa nih bagi teman-teman yang sekarang bekerja dimanapun, di level manapun, di tingkat manapun, dan dimanapun. Nah, learning organization ini bisa diterapkan ya oleh teman-teman semuanya. Baik, Pak Samsul, makasih banyak Pak Samsul. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.